Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nadira, NPM 10060316095 dari Prodi Farmasi FMIPA Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Studi Pustaka Metode Modifikasi Pati Talas sebagai Bahan Eksipien Farmasi. Latar belakang penelitiannya yaitu salah satu jenis eksipien yang dapat ditambahkan dalam sediaan farmasi adalah pati. Pati alami mempunyai keterbatasan dalam pengolahan pangan, maka diperlukan modifikasi pati. Adapun urgensi penelitiannya, karena pati asli tanpa proses modifikasi mempunyai keterbatasan dalam pengolahan pangan, sehingga pati asli dapat ditingkatkan dengan proses modifikasi pati. Sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui modifikasi pati yang terbaik untuk pati talas. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah metode modifikasi pati yang sesuai untuk menghasilkan pati talas dengan sifat fungsional yang paling baik yang dapat digunakan sebagai alternatif eksipien farmasi. Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk memilih metode modifikasi pati yang terbaik pada pati talas dengan membandingkan 6 metode, sehingga dapat dimanfaatkan pada proses modifikasi pati talas. Masuk ke tinjauan pustaka. Talas termasuk dalam salah satu jenis umbi-umbian dan mudah tumbuh di Indonesia. Umbi talas memiliki keunggulan yaitu kemudahan patinya untuk dicerna. Hal ini disebabkan talas memiliki ukuran granula pati yang sangat kecil yaitu 1-4 mikrometer. Ukuran granula pati yang kecil dapat mengatasi masalah pencernaan. Pati, apa itu pati? Merupakan polisakarida karbohidrat yang tersusun atas amilosa dan amilopektin. Adapun modifikasi pati merupakan perubahan struktur molekul pati yang dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan enzimatik. Adapun metode modifikasi pati yang saya gunakan yang pertama itu modifikasi pati hidrolisis asam. Pati termodifikasi asam dibuat dengan menghidrolisis pati dengan asam di bawah suhu gelatinasi. Modifikasi pati oksidasi merupakan metode modifikasi kimiawi yang menghasilkan pati dengan viskositas rendah, stabilitas pasta yang tinggi, kejernihan pasta tinggi sebagai pembentuk film yang baik, dan memiliki sifat perekat yang baik. Adapun modifikasi hidrolisis enzim merupakan modifikasi dengan enzim alfa amilase dengan memotong ikatan glikosidik. Modifikasi autoclaving cooling merupakan teknik pemanasan suhu tinggi pendinginan yang dapat mengubah karakteristik gelatinasi pati. Modifikasi ikatan silang merupakan modifikasi dengan pembentukan ikatan silang dengan meningkatkan kandungan amilopektin, sehingga pati memiliki ketahanan terhadap asam dan termal yang baik. Modifikasi Hess moisture treatment merupakan teknik modifikasi dilakukan dengan cara melakukan pemanasan pati pada suhu tinggi dalam kondisi kadar yang dikontrol. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan studi literatur dengan menggunakan data sekunder. Pertama-tama melakukan dengan hasil search engine ilmiah yaitu dengan hasil pencarian jurnal pada situs Google Scholar sebanyak 7.969 hasil, Science Direct sebanyak 665 hasil. Kriteria inklusinya yaitu yang pertama jurnal yang terindeks 10 tahun ke belakang, yang kedua jurnal sudah terakreditasi Sinta dan Scopus, yang ketiga jurnal memiliki sifat fisikokimia pati. Selanjutnya artikel lengkap dinilai dari eligibilitas. Didapatkan Google Scholar 6 hasil yang memenuhi syarat, Science Direct didapatkan 1 hasil, sehingga artikel lengkap dalam sistem final sistem literatur review yaitu sebanyak 7 hasil. Kemudian dilakukan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data, dan dibuat kesimpulan. Dari hasil dan pembahasan ini dapat dirangkum metode modifikasi pati yang terbaik yaitu menurut jurnal Suheri dan Anggraini dan Endri. Tanamannya itu pati talas Bogor. Metode modifikasi patinya itu hidrolisis enzim dengan fermentasi bakteri asam laktat. Parameter patinya
yang digunakan yaitu organoleptisnya lebih putih warnanya, sebelumnya warnanya coklat. Kadar amilosanya 8,92%, sudut angkatnya 28,03, swelling powernya 4, pH-nya 4,54, kadar airnya 9,38%, dan didapatkan rendaman pati 19,12%. Sehingga didapatkan kesimpulan, menurut hasil studi literatur, metode yang paling sesuai untuk pati talas, Colocasia esculenta L. Scott adalah modifikasi dengan bakteri asam laktat. Karena pati talas termodifikasi mempunyai rendemen 19,20%. Fermentasi pada pati talas modifikasi memberikan rendemen pati yang lebih meningkat. Selain itu, pati talas termodifikasi warnanya lebih putih dibandingkan pati talas alami yang berwarna putih kecoklatan. pH pati talas 4,54, kadar air 9,38%, sedangkan kadar amilosa pati termodifikasi 8,92%. Sementara pati talas alami 8,35%, sehingga pembuatan pati talas termodifikasi dengan bakteri asam laktat dapat menghasilkan sifat rendemen dan fisikokimia pati yang lebih baik. Sarannya yaitu perlu diadakan penelitian di laboratorium untuk membandingkan jika pati talas Bogor menggunakan metode hidrolisis asam dan autoclaving cooling, apakah rendemennya dengan sifat fisikokimianya lebih baik atau tidak.